Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan mempelajari mata kuliah perekonomian Indonesia. Dan untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dan karakteristik perekonomian Indonesia. Supaya apa? Agar kita mampu mengetahui permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memperhatikan ciri-ciri khusus atau karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan atau Nusantara. Pembahasan ini menyangkut masalah akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Lalu dilanjutkan dengan masalah-masalah strategis, peran dan kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia. Jika ingin mempelajari perekonomian Indonesia, maka kita seharusnya juga mempelajari karakteristik perekonomian Indonesia itu sendiri. Indonesia itu sebagai negara kepulauan memiliki ciri-ciri yang sangat khusus yang berbeda dengan negara-negara tetangganya ASEAN-nya lainnya. Bahkan sangat berbeda dengan negara lain di dunia. Sehingga perekonomian Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia itu. Yang pertama, dari sisi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 13.670 pulau besar dan kecil. Dan yang baru diberi nama itu 6.044 pulau. Di antara yang dipakai atau yang dihuni oleh manusia, penduduk Indonesia itu 990 pulau saja. Karena perbedaan pulau itu antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, sehingga Indonesia memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda antara pulau. Nanti akan terlihat dari beberapa perbedaan. Misalnya ada perbedaan sumber daya alam. Kalimantan dengan Pulau Jawa itu akan berbeda dengan sumber daya alamnya. Kemudian Sumatera, kemudian pulau yang lain itu akan berbeda sumber daya alamnya. Begitu juga kemampuan sumber daya manusianya akan berbeda-beda. Antara Pulau Jawa misalnya dengan Kepulauan Papua yang ada di sana. Begitu juga kesuburan tanahnya itu akan berbeda-beda. Misalnya Madura dan misalnya dengan Bogor misalnya itu kesuburan tanahnya berbeda. Begitu juga curah hujan. Curah hujan berbeda-beda satu tempat dengan yang lainnya. Wilayah Indonesia seluas 5.193.250 km, 70%-nya itu adalah lautan. Sebab itu Indonesia menjadi negara bahari. Letaknya sangat strategis karena memiliki posisi silang antara benua Asia dan benua Australia. Menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Dan Indonesia juga memiliki hutan tropis yang sangat luas, sehingga Indonesia terkenal menjadi paru-paru dunia. Karena Indonesia terdiri banyak pulau, sehingga akan mengalami kesulitan dua hal. Yang pertama, kesulitan komunikasi dan transportasi antara pulau, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Arus barang itu tidak lancar, sehingga ada perbedaan harga yang tajam antara pulau satu dengan pulau yang lain. Juga perbedaan kesempatan pendidikan dan lapangan kerja. Kesemuanya ini merupakan potensi kesenjangan, dan ini menjadi pemikiran kita bagaimana memutus kesenjangan ini menjadi sebuah kekuatan kita. Selanjutnya,
Dari sisi demografis, Indonesia itu negara 5 besar di dunia dari sisi jumlah penduduk. Indonesia lebih dari 300 juta jiwa penduduk Indonesia. Penyebaran penduduk tidak merata. 2/3 penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu di pedesaan dan bekerja, mata pencariannya adalah petani kecil dan buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Dan mutu SDM Indonesia ini memang masih rendah karena angkatan kerja berpendidikan SD. Sehingga perlu juga ditingkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga menjadi potensi-potensi kekuatan besar. Dengan penduduk yang besar, seharusnya Indonesia menjadi negara yang besar pula. Indonesia yang berpenduduk lebih dari 300 juta jiwa orang ini membutuhkan berbagai banyak barang, berbagai banyak produk, berbagai banyak jasa, dan berbagai banyak fasilitas hidup dalam ukuran serba besar. Pangan, Indonesia membutuhkan pangan yang sangat besar. Sandang juga membutuhkan sandang yang sangat besar. Perumahan. Namun di sisi lain, kemampuan masyarakat Indonesia untuk berproduksi atau produktivitasnya itu masih rendah. Hal ini akan menciptakan kondisi muncul kerawanan yang kita sebut dengan rawan kemiskinan. Yang ketiga itu adalah faktor sosial, budaya, dan politik. Sosial. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, heterogen, dengan beragam budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang ini, pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama, maka visi, persepsi, interpretasi, dan reaksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang seringkali menimbulkan konflik sosial, yaitu SARA. Budaya bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah. Tetapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional kecuali bahasa Indonesia. Namun sebagai salah satu bangsa timur atau bangsa yang merdeka dan membangun ekonominya di akhir Perang Dunia Kedua, mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh menganut budaya timur. Budaya status orientation. Budaya status orientasi ini bercirikan semangat hidupnya hanya mengejar pangkat, kedudukan, status, simbol-simbol sosial. Dari sisi politik, sebelum kolonial Belanda datang, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu terhadap raja atau terhadap pemimpin yang diagungkan. Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter, jadi melaksanakan tuan terhadap budaknya. Sisa-sisa pengaruh feodalisme, kultus individu, dan pengaruh kolonialisme otoriter sampai sekarang belum terkikis habis. Hal ini sangat terasa pada percaturan, pergolakan politik di Indonesia. Perilaku yang kurang demokratis dari elit politik dan perilaku kurang menghargai HAM dari para penguasa menghambat kelancaran proses demokratisasi politik di Indonesia. Pada gilirannya hal ini menghambat terciptanya demokrasi ekonomi. Dari uraian pengaruh faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia mengandung 3 potensi kerawanan. Yang pertama, kerawanan potensi itu adalah pertama potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah,
pusat dan daerah. Hal ini terutama karena memang dipengaruhi oleh faktor geografis. Yang kedua, potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya lainnya. Yang ketiga, itu ada potensi rawan terpecahnya, terutama perpecahan antara suku, golongan elit politik, golongan agama, dan seterusnya. Hal ini terutama sebagai akibat faktor sosial politik Indonesia itu sendiri. Dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas tentang pilihan strategi pembangunan ekonomi. Dan nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.